Bagian 13. Tuan Direktur sekolah memaafkan ketidakhadiranku yang telah melewati batas sertifikat dokter. Salam dari Tuan Herbert de la Croix membikin lunak sikapnya. Dalam beberapa hari aku kejar ketinggalanku. Tak ada sesuatu kesulitan. Nenenda telah menanamkan kepercayaan pada diriku. Kau akan berhasil dalam setiap pelajaran dan kau harus percaya akan berhasil. Dan berhasillah kau. Anggap semua pelajaran mudah dan semua akan jadi mudah. Jangan takut pada pelajaran apapun karena ketakutan itu sendiri kebodohan awal yang akan membodohkan semua. Aku ikuti nasihatnya dan aku percaya pada kebenaran wejangannya. Tak pernah aku tertinggal dibandingkan dengan yang lain-lain walaupun sesungguhnya aku tak banyak belajar seperti yang lain. Tapi sekarang ini memang aku belajar sungguh mengejar ketinggalan. Bendi dan kusirnya sekaligus telah dikhususkan oleh Mama untuk kepentinganku. Tak peduli siang atau malam, dan dengan kendaraan itu setiap berangkat sekolah aku ambil Mari kuturunkan di sekolahnya di Simpang. Semua sudah berubah, terutama diriku sendiri. Sekarang aku merasa lebih berharga di tengah lalu lintas Surabaya di atas bendiku yang mewah. Teman-teman sekolahku kelihatannya juga berubah, artinya agak dan mungkin memang menjauhi aku. Aku anggap saja itu sebagai tanda penghormatan pada seorang yang telah merebut peningkatan nilai. Mungkin aku keliru menaksir diriku, maka harus kuanggap sebagai penilaian sementara. Nampaknya guru-guruku dengan adanya bendi mewah itu lebih banyak memperlakukan diriku sebagai orang tak dikenal dan sama derajat. Ini pun dugaan sementara. Aku rasa diriku bukan Mingke yang dulu. Badan tetap, isi dan penglihatan lain. Tak lagi aku suka bercanda, merasa diri lebih berbobot, lebih banyak bertimbang. Sebaliknya, teman-teman sekolah tetap kekanak-kanakan. Diri ini sekarang segan mengapung pada permukaan, maunya terus juga tenggelam pada dasar persoalan dalam setiap percakapan dan perbincangan. Lihat saja, Robert Surhoff tetap tak mau mendekati aku. Ia selalu menyingkir bila berpapasan, dan gadis-gadis teman sekolah juga menyingkiri, seperti aku sumber sampar. Beberapa kali Tuan Direktur sekolah memanggil aku untuk mendapatkan penegasan, adakah benar aku belum kawin, karena seorang murid yang telah kawin harus meninggalkan sekolah. Aku menduga tak lain dari Surhoff yang telah mengadu. Tak bisa lain, hanya dia yang tahu asal-muasal perkara ini. Lama-kelamaan ku ketahui juga dugaanku tidak meleset. Ia telah menyebarkan omong kosong menghasut teman-teman sekolah dengan maksud agar menjauhi aku. Jadi penilaianku tentang diri sendiri ternyata keliru. Maka pandang yang terarah padaku menjadi pandang orang-orang yang belum ku kenal rasanya. Semua berubah. Kini kelilingku di sekolah bukan lagi kecerahan, sebaliknya kesunyian yang memanggil-manggil renungan. Satu-satunya guru yang tidak berubah tetap Juffrouw Magda Peters, guru bahasa dan sastra Belanda. Ia tetap masih tidak bersuami. Pada seluruh kulitnya yang tidak tertutup kelihatan totol-totol coklat. Matanya yang coklat bening selalu kelap-kelip. Pada mula mengenal permunculannya ia dapat menimbulkan tawa. Ia mengesankan diri seakan seekor monyet putih betina yang bertampang kagetan. Tapi begitu mendengar pelajaran yang pertama semua jadi terdiam. Kesan monyet putih betina hilang, totol kulitnya lenyap, perasaan hormat menggantikan. Dan inilah kata-katanya waktu untuk pertama kali turun dari Nederland memasuki ruangan kelas. Selamat siang para siswa HBS Surabaya, namaku Magda Peters, guru baru kalian untuk bahasa dan sastra Belanda. Acungkan tangan barang siapa tidak suka pada sastra. Hampir semua mengacungkan tangan, malah ada yang sengaja berdiri untuk menyatakan antipati. Bagus, terima kasih. Duduklah yang tertib. Suatu masyarakat paling primitif pun, misalnya di jantung Afrika sana, tak pernah duduk di bangku sekolah, tak pernah melihat kitab dalam hidupnya, tak kenal baca tulis, masih dapat mencintai sastra walau sastra lisan. Apa tidak hebat kalau siswa HBS paling tidak nyaris 10 tahun duduk di bangku sekolah bisa tidak suka pada sastra dan bahasa? Ya, sungguh hebat. Tak ada yang tertawa dan mentertawakan, sunyi senyap.
Kalian boleh maju dalam pelajaran, mungkin mencapai deretan gelar kesarjanaan apa saja, tapi tanpa mencintai sastra kalian tinggal hanya hewan yang pandai. Sebagian terbesar dari kalian belum pernah melihat Nederland. Aku dilahirkan dan dibesarkan di sana, jadi aku tahu setiap orang Belanda mencintai dan membacai karya sastra Belanda. Orang mencintai dan menghormati karya lukis Van Gogh, para pelukis besar kita dan dunia. Mereka yang tidak mencintai dan menghormati dan tidak belajar mencintai dan menghormati dianggap sebagai Belanda yang kurang adab. Lukisan adalah sastra dalam warna-warni. Sastra adalah lukisan dalam bahasa. Siapa tidak mengerti, mengacung. Untuk tidak dianggap sebagai Belanda kurang adab, sejak itu orang merasa harus memperhatikan setiap ucapannya. Dia telah menggenggam para murid itu dalam tangannya. Dan sikap Jufro Magda Peters tidak berubah terhadap diriku. Pasti ia telah menangkap juga Sasus Robert Surhoff. Pada umumnya ia yang membuka diskusi sekolah pada hampir setiap Sabtu sore. Ia lakukan bukan saja dengan senang hati, juga bersemangat. Setiap siswa boleh mengemukakan persoalan apa saja, umum, pribadi, berita setempat dan internasional sebagai pokok. Bila pokok dari murid tidak ada baru, guru membuka pokoknya sendiri. Mereka yang tidak berminat boleh tidak hadir. Nyatanya, bila Magda Peters yang memimpin sebagian terbesar siswa dari semua kelas tak ingin melewatkan, sehingga harus diadakan di aula dan semua duduk di lantai. Hanya murid pembicara yang berdiri. Para guru yang hadir juga duduk di lantai. Sebagai guru yang memimpin, orang juga berdiri. Pada kesempatan demikian nampak bahwa seluruh tubuh Magda Peters memang bertotol. Untuk dapat mencocokkan keadaan dan sikapku dengan lingkunganku, benar atau tidak anggapanku tentang diri sendiri dan kelilingku, patut kiranya ku depankan pengalamanku dalam diskusi sekolah ini. Aku ajukan pertanyaan tentang teori asosiasi Dr. Snodgrass. Magda Peters meneruskannya pada para siswa. Tak seorang pun tahu. Ia menoleh sopan pada para guru. Tak ada yang bergerak menanggapi. Kemudian ia sendiri bicara. Juga aku sendiri tak tahu betul. Boleh jadi itu satu pokok yang disarankan dalam kehidupan politik kolonial. Tahukah para siswa apa politik kolonial? Tak berjawab. Itulah stelsel atau tata kuasa untuk mengukui kekuasaan atas negeri dan bangsa-bangsa jajahan. Seorang yang menyetujui stelsel itu adalah orang kolonial, bukan saja menyetujui, juga membenarkan, melaksanakan, dan membelanya. Termasuk di dalamnya adalah juga mereka yang bertujuan, bercita-cita, bermaksud, berterima kasih pada stelsel kolonial. Soal pokok di dalamnya adalah masalah penghidupan. Para siswa, semua ini sebenarnya belum perlu menjadi perhatian. Untuk itu para siswa masih terlalu muda. Sekiranya hal itu dituangkan dalam karya sastra pasti akan lebih menarik. Seperti telah beberapa kali para siswa diperkenalkan pada karya Multatuli. Coba Mingke, kau yang menerangkan apa itu dan bagaimana teori asosiasi Dr. Snodgrass. Kuterangkan sekedarnya tentang apa yang pernah ku dengar dan tanggapanku sendiri atas cerita Miriam Delacroix. Stop, kata Magda Peters. Pokok seperti itu belum boleh dihadapkan di depan sekolah HBS. Terserah kalau di luar sekolah. Itu adalah urusan Sri Ratu, pemerintah Nederland, Gubernur Jenderal, dan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sebaiknya kalau ada keinginan para siswa mencari sendiri di luar sekolah. Karena para siswa tak ada yang punya pokok, aku akan ajukan pokokku sendiri. Baru-baru ini aku temukan sebuah tulisan tentang kehidupan di Hindia. Terlalu sedikit orang menulis tentang ini, karena itu justru menarik perhatianku. Boleh jadi penulisnya seorang Indo-Eropa, barangkali, kataku. Ada di antara para siswa pernah membacanya. Pengarangnya bernama Max Tolenar. Judulnya Dari Kehidupan Indah Seorang Wanita Petani Cantik. Beberapa tangan diacungkan. Aku sembunyikan perasaanku. Max Tolenar adalah nama penaku. Judul asli telah diubah dan di dalamnya juga terdapat perbaikan redaksi yang tidak semua aku setujui. Jufro Magda Peters mulai membacakan, menempatkan tekanan dan tarikan kata sedemikian rupa sehingga suaranya menyanyi dan tulisan itu terdengar lebih indah daripada yang ku maksud. Ya, boleh dikata terdengar seperti puisi panjang, rimbun dengan haruan, hampir orang tak berkedip mendengarkan. Dan selesai pembacaan, orang melepas nafas bebas dari cengkeraman. Saya
sekali tulisan ini terbit di Hindia, tentang Hindia, manusia dan masyarakat Hindia. Jadi orang tidak memperkenalkan di depan kelas. Nah, kalian salah seorang tampil memberikan uraian atau tanggapan, barangkali juga penilaian. Sekaligus Robert Surhoff bergerak. Ia berdiri di tempatnya, kakinya direnggangkan, dipakukan pada lantai, seperti khawatir bisa rubuh diterpa angin. Semua mata tertuju padanya, hanya aku yang sangsi. Sebelum memulai, ia menoleh pada teman-teman sekolah, barangkali untuk mendapatkan sokongan moral. Sudah 4 tulisan Max Tolenar kubaca pada waktu belakangan ini. Semua tulisannya sama saja persoalan dan nafasnya, seakan pengarangnya sedang tergenggam kekuatan di luar dirinya. Ya, pengarangnya sedang kena serang demam kapyalu. Tulisan-tulisannya merupakan igawan panjang dari seorang yang tak kenal diri, lupa daratan. Aku tak kenal siapa itu Max Tolenar. Hanya dari tulisan-tulisannya dapat kuduga siapa penulis sesungguhnya, karena aku telah jadi saksi satu-satunya dari rangkaian kejadian dalam tulisan-tulisannya. Jufro Magda Peters, rasanya sangat berlebihan kalau tulisan demikian dibicarakan dalam diskusi sekolah HBS. Hanya bikin kotor saja Jufro. Kalau aku tak salah, dan aku yakin tidak, penulis tersebut bahkan nama keluarga pun tidak punya. Ia diam sebentar, menebarkan pandang pada semua siswa yang sedang dijalari ketegangan. Ia angkat dagu, matanya berbinar dengan kemenangan. Kurasai satu tembakan terakhir masih akan dilepaskan. Jufro Magda Peters nampak tertegun, matanya mengedip cepat. Dari semua orang hanya aku seorang yang tahu maksud Robert Surhoff pembalasan dendam langsung padaku. Maka juga aku menjadi lebih mengerti. Dialah sesungguhnya yang bermaksud hendak mendekati analis. Tak ada alasan memusuhi dan menghinakan aku di depan umum begini kalau bukan karena cemburu. Ya, sebelumnya dialah yang hendak memiliki analis. Ia bawa aku untuk kemegahan diri dan saksi. Mengapa aku? Karena aku pribumi, maka ia dapat lebih gampang mempercantik diri dengan aku sebagai perbandingan. Tepat seperti adat wanita atasan Eropa di zaman lewat yang membawa monyet kemana-mana agar kelihatan lebih cantik daripada monyetnya. Ternyata monyet Surhoff itu justru yang mendapatkan analis. Dia Jufro Surhoff meneruskan, Indo pun bukan, dia lebih rendah lagi daripada Indo yang tidak diakui ayahnya. Dia seorang inlander, seorang pribumi yang menyelundup di sela-sela peradaban Eropa. Ia membungkuk menghormati gurunya dan juga para guru lain, kemudian duduk gelisah di lantai. Para siswa, Robert Surhoff telah menyatakan pendapatnya tentang menulis karangan tersebut yang kita semua tidak tahu kecuali dia sendiri. Yang aku harapkan adalah pendapat tentang tulisan ini. Baiklah, siapa menurut dugaanmu penulis karangan ini? Para murid berpandang-pandangan, kemudian pandang mereka terarah pada teman-teman sendiri yang bukan totok, bukan Indo, seakan menggarisbawahi ucapan Surhoff yang pribumi pada menunduk. Pandangan orang sebanyak itu terasa menindas sampai ke perut. Aku tahu muka Surhoff ditujukan padaku, yang lain mengikuti contohnya. Jangan, kata hati ini, jangan gentar. Persetan semua ini, kalau perlu aku pun bisa tinggalkan sekolah ini sekarang pun boleh. Surhoff berdiri lagi, berkata pendek, penulis itu ada di antara kita sekarang ini. Rupanya sasusnya telah menjalar ke seluruh sekolahan. Sekarang semua muka diarahkan padaku seorang. Aku tatap Surhoff, seri kemenangan gemerlapan pada matanya. Siapa dia yang ada di antara kita, Surhoff? Tanya Jufro Magda Peters. Dengan tudingan kaisar ia menunjuk padaku. Mingke. Magda Peters mengambil setangan dari tas dan menyeka leher, kemudian dua belah tangannya. Ia nampak bimbang. Sebentar ia menoleh pada deretan para guru, sebentar padaku, sebentar pada para siswa yang duduk di lantai. Kemudian ia berjalan menghampiri para guru dan tuan direktur yang kebetulan hadir. Ia mengangguk kecil pada mereka, berbalik lagi ke tengah kalangan, menguakkan para siswa dan jelas menuju ke tempatku. Sekarang aku akan diusir, dihinakan di depan umum. Ia berdiri sejenak di hadapanku, nampak olehku totol pada kakinya dan ku dengar panggilannya. Mingke. Iya Jufro, aku berdiri. Benar kau yang menulis ini? Ia tunjukkan koran SND dengan nama pena Max Tolenar. Apa aku bersalah karena itu Jufro? Max Tolenar, bisiknya dan mengulurkan tangan padaku. Mari, dan ditariknya aku dibawa menghadap pada direktur sekolah. Semua mata tertuju padaku di hadapan para guru dan tuan direktur. Aku mengangguk menghormat. Mereka membalas tak acuh. Oleh Magda Peters kemudian aku dihadapkan pada semua siswa. Sunyi.
Guru perempuan itu masih juga memegangi bahuku. Mungkin pada waktu itu aku sudah pasti tanpa mengetahui apa sesungguhnya dosaku. Para siswa, para guru, dan Tuan Direktur, pada hari ini kuperkenalkan, terutama pada para siswa, seorang siswa HBS Surabaya bernama Mingke, yang tentu sudah dikenal oleh semua. Tetapi yang kuperkenalkan bukan Mingke yang sudah dikenal itu. Mingke dari kualitas lain, seorang Mingke yang mahir menggunakan Belanda dalam menyatakan perasaan dan pikiran. Seorang Mingke yang sudah menyumbangkan sebuah karya. Dia telah mampu menulis tanpa kesalahan dalam bahasa yang bukan milik ibunya. Dia telah dapat mengedepankan sepenggal kehidupan yang oleh orang lain biarpun dapat dirasakan tapi tak dapat dinyatakan. Aku bangga punya murid seperti dia. Ia salami aku, tak juga aku disuruhnya pergi. Apa yang terdengar sebagai pujian itu membumbungkan aku semakin tinggi ke atas ujung duri. Kapak terakhir masih kutunggu jatuhnya. Mingke, benar kau tak punya nama keluarga? Benar Jufro, para siswa, nama keluarga hanya satu kebiasaan saja. Sebelum Napoleon Bonaparte muncul di panggung sejarah Eropa, leluhur kita semua saja juga tak punya nama keluarga. Dan ia mulai bercerita bahwa ketentuan Napoleon itu diundangkan di seluruh wilayah kekuasaannya. Mereka yang tidak dapat menemukan nama sebaik mungkin untuk dirinya oleh pejabat diberi sekenanya, dan orang Yahudi diberi nama hewan. Biar begitu para siswa, nama keluarga bukan khas Eropa atau Napoleon. Yang mengambil gagasan itu dari bangsa-bangsa lain. Jauh sebelum Eropa beradab, bangsa Yahudi dan Cina telah menggunakan nama marga. Adanya hubungan dengan bangsa-bangsa lain yang menyebabkan Eropa tahu pentingnya nama keluarga. Ia berhenti. Aku masih juga berdiri jadi tontonan. Apa benar kau bukan Indo-Mingke? Suatu pertanyaan formil yang harus kubenarkan. Inlander Jofro, pribumi. Ya, kata-katanya keras. Orang Eropa sendiri yang merasa totok 100% tidak pernah tahu berapa persen darah Asia mengalir dalam tubuhnya. Dari pelajaran sejarah para siswa tentunya sudah tahu, ratusan tahun yang lalu berbagai bala tentara Asia telah menerjang Eropa dan meninggalkan keturunan Arab, Turki, Mongol, dan justru setelah Romawi menjadi Kristen. Dan jangan kalian lupa, dalam kekuasaan Romawi atas bagian-bagian tertentu Eropa darah Asia, mungkin juga Afrika, meninggalkan keturunannya melalui warga negara Romawi dari berbagai bangsa Asia, Arab, Yahudi, Syria, Mesir. Kesenyapan masih merajalela. Hatiku sekarang kosong tanpa isi, hanya badanku terasa lunglai. Satu-satunya keinginan hanya duduk kembali di lantai. Banyak dari ilmu Eropa berasal dari Asia. Malah angka yang saban hari para siswa pergunakan adalah angka Arab, termasuk angka 0. Coba bisa para siswa kirakan bagaimana menghitung tanpa angka Arab dan tanpa 0. 0 pun pada gilirannya berasal dari filsafat India. Tahu kalian artinya filsafat? Ya, lain kali saja tentang ini. 0 keadaan kosong, dari kekosongan terjadi awal. Dari awal terjadi perkembangan sampai ke puncak. Angka 9, kosong, berawal lagi dalam nilai yang lebih tinggi, belasan dan seterusnya, ratusan, ribuan, tanpa batas. Akan lenyap sistem desimal tanpa 0 dan para siswa harus menghitung dengan angka Romawi. Nama sebagian terbesar kalian, nama pribadi adalah juga nama Asia karena agama Kristen lahir di Asia. Sekarang para siswa nampak mulai gelisah di lantai. Kalau pribumi tak punya nama keluarga, memang mereka tidak atau belum membutuhkan, dan itu tidak berarti hina. Kalau Nederland tak punya Prambanan dan para budur, jelas pada zamannya Jawa lebih maju daripada Nederland. Kalau Nederland sampai sekarang tak mempunyainya, ya karena memang tidak membutuhkan. Jufro Magda Peters, Tuan Direktur menengahi. Sebaiknya bubarkan saja diskusi ini. Diskusi sekolah bubar, kecuali Jufro Magda Peters. Nampaknya semua sengaja menjauhi aku. Tak ada orang berseru seperti biasanya, tak ada tawa, tak ada yang berlarian berebut dulu. Semua berjalan tenang dengan kepala Sarah penuh pikiran. Jan Dabertes, anak yang permunculannya lebih banyak pribumi itu, berdiri pada pagar mengikuti aku dengan pandangnya. Ia selalu mengaku Indo, hanya padaku ia pernah mengaku pribumi. Dengan kepercayaan seorang sahabat pernah ia mengaku padaku, ia hanya seorang anak pungut pendeta Daberste, anak pungut. Ia sendiri pribumi tulen. Ia bersimpati padaku. Setelah aku punya bendi, ia biasa minta gonceng. Sekarang pun ia nampak menjauh. Sebaliknya, Jufro Magda yang sekarang minta gonceng. Sepanjang perjalanan ia tak bicara. Apa pula guna bicara dalam keadaan hati dan otak penuh persoalan? Lalu lintas pun tak nampak olehku. Yang terbayang hanya satu, kegusaran para siswa dan para guru pada Magda Peters
terluka keeropaan mereka. Sekali-kali ku ketahui Jufrov mengawasi aku dari samping. Sayang sekali, desisnya pada angin. Aku pura-pura tak dengar. Bendy berhenti di depan rumahnya. Aku turun untuk membantunya sebagaimana adat Eropa. Ia mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba mampir Mingke, dan itulah untuk pertama kali ia mengundang. Aku antarkan ia masuk ke dalam, maka kami duduk berhadapan di Sitje di ruang tengah. Kau luar biasa Mingke, jadi betul itu tulisanmu. Begitulah Jufro, tentu kau muridku yang paling berhasil. Telah 5 tahun aku mengajar bahasa dan sastra Belanda. Hampir 4 tahun di Nederland saja. Tak ada di antara murid-muridku dapat menulis sebaik itu. Dan diumumkan pula, tentunya kau sayang padaku bukan? Tak ada guru lebih ku sayangi. Benar itu Mingke, sejujur hati Jufro. Sudah kuduga kau pasti mengikuti semua pelajaranku dengan cermat, dengan otak dan hati. Kalau tidak mungkin kau bisa menulis sebagus itu. Kau tak kusar pada Surkov kan? Tidak Jufro, kau betul, kau jauh lebih berharga daripada dia. Kau telah membuktikan apa yang kau bisa. Memang malu mendengar sanjungan seperti itu, disuruhnya aku berdiri. Setidak-tidaknya Mingke, jeripayaku selama 5 tahun ini ada hasilnya juga. Ia tarik aku ke dekatnya, dan terkejut aku telah berada dalam pelukannya. Setiap hari aku masih memerlukan datang ke rumah Xiang, menjemput atau mengantarkan Mai atau untuk menyerahkan order baru. Biarpun hanya untuk 1-2 menit juga aku perlukan menengok rumah pemondokanku. Dengan Bendy sendiri memang lebih mudah melakukan pekerjaan mencari order, menulis teks advertensi untuk koran lelang, dan menulis untuk yang lain. Waktu rasanya menjadi lebih panjang. Sampai di Wonokromo tenagaku sudah atau hampir habis dan ku perlukan tidur sebentar. Biasanya analis yang membangunkan, membawakan anduk bersih, dan menyuruh aku mandi. Setelah itu kami duduk mengobrol atau membaca koran terbitan Hindia atau majalah terbitan Nederland. Di malam hari aku bekerja, belajar, atau menulis sambil menunggu analis di kamarnya. Kesehatannya makin pulih, tapi ia belum mulai bekerja seperti biasa. Mama terlalu sibuk bekerja di kantor dan di belakang, tak mempunyai waktu untuk kami berdua di siang hari. Pada malam seperti pada malam-malam belakangan ini, aku duduk pada meja di dalam kamar analis. Ia sedang membaca Devo Robinson Crusoe, terjemahan Belanda yang setiap halaman terbagi dalam 2 kolom. Telah aku susunkan daftar buku yang harus ia baca, semua buku remaja Dumas dan Stevenson. Ia harus selesaikan dalam 1 bulan, dan di sampingnya tergeletak kamus tua yang tiap hari dipergunakan Mama. Kamus tua yang dalam 10 tahun belakangan ini sudah tak dapat menjawab perkembangan baru. Aku duduk di seberangnya membaca surat Miriam dan Sarah sebelum menulis cerita yang akan berjudul Anak Ayah. Yang aku maksudkan tak lain dari Robert Mellema. Surat Miriam sekali ini semakin semarak. Ingat kiranya kau pada yang lain itu, aku telah menerima surat dari Nederland dari seorang teman sahabat yang mengenal keadaannya di Afrika Selatan di daerah Transvaal. Penulis surat itu pulang ke Nederland setelah cedera di dalam suatu pertempuran pendek. Ia sendiri pernah dalam satu kesatuan dengan yang lain itu. Pasukannya berada di bawah seorang komandan bernama Mellema, seorang insinyur muda yang sangat keras, berani, penuh ambisi, katanya. Sahabat senang sekali menerima suratnya, sama senangnya dengan menerima kepunyaanmu. Di dalamnya sahabat ada suatu hal yang mungkin bisa jadi perhatianmu. Yang lain itu mungkin beberapa tahun saja lebih tua daripada kau, terpanggil oleh seruan bangsa Belanda di Afrika Selatan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaannya dari Inggris. Tanpa pikir panjang ia berangkat ke sana dan mendapat kekecewaan besar. Walaupun sedikit perang Afrika Selatan ada juga diumumkan dalam koran Hindia, hanya banyak yang tidak pernah diberitakan secara wajar. Bangsa Belanda imigran di sana, sahabat, aku kira gurumu tersayang Magda Peters perhatiannya terlalu sedikit tentang perang, telah menguasai penduduk asli. Pada gilirannya, Belanda imigran diperintah kekuasaan Inggris, kekuasaan pendatang dari Eropa juga. Inilah kekuasaan berlapis-lapis dengan pribumi di tempat paling bawah. Bayangkan sahabat, kan itu sama dengan keadaan di India. Sejauh pernah dikatakan Papa, memang ada perbedaan kecil tapi tak mengurangi wujudnya. Pribumi India bukankah dikuasai para pembesarnya, raja-raja, sultan-sultan, dan para bupati? Pada gilirannya pemerintah coklat ini dikuasai oleh pemerintah putih. Para
antara raja, sultan, dan bupati dengan semua alatnya di sini sama dengan kekuasaan Belanda imigran di Afrika Selatan. Sahabat, yang lain itu menanggung kecewa setelah tahu perang antara Inggris dan bangsa Boer. Bangsa Belanda imigran itu cuma hendak memperebutkan kekuasaan mutlak atas tanah, emas, dan pribuminya. Pemuda-pemuda Belanda yang terpanggil ke sana dari semua penjuru dunia ternyata hanya datang untuk cedera atau mati buat satu perkara yang tidak punya kepentingan nasional Belanda. Sedang yang lain itu, kata surat itu, melihat keadaan pribumi Afrika Selatan jauh lebih buruk daripada pribumi Hindia, jauh lebih buruk daripada di Aceh. Kalau ia membenarkan dirinya, katanya, ia merasa tak beda dengan serdadu kompeni di Aceh. Sungguh keinsafan yang terlambat, itu pun karena pertemuan tak terduga dengan penduduk bukan kulit putih, juga bukan hitam, bernama Mart Wongs. Orang itu, sahabat, hanya seorang dari sekian banyak petani kaya, bukan pribumi yang bisa berbahasa Jawa. Dia dan mereka itu, biarpun berbicara Afrikan, adalah bangsa Slameir, sebangsamu sendiri. Mart Wongs tak lain dari nama yang sudah disesuaikan dengan bangsa Afrikan, semestinya kiraku Mardi Wongso, dan bangsa Slameir tak lain dari keturunan pribumi Jawa dan Bugis, Makassar, Madura, yang dahulu dibuang kompeni ke Afrika Selatan. Menarik kan? Nah, sahabat, pasukan Melemah, begitu tulis teman dari Nederland itu, memasuki rumah besar Mart Wongs minta penginapan. Orang tua yang sudah serba putih itu bukan saja menolak, malah mengusir mereka dengan garang. Melemah naik pitam mengancam hendak menembak. Mart Wongs meradang, apalagi kalian Belanda kehendaki di Jawa hak milik kami kalian rampas, kebebasan kami kalian rampas, di sini kalian mengemis minta naungan di bawah atapku. Apa kau tak pernah diajar arti perampasan dan pengemisan? Tembak, ini dada Mart Wongs. Bayangan dari selembar daun atap dan lindungan dari sebilah papan rumah ini tak rela aku berikan. Pergi. Heran sahabat, Melemah kalah wibawa. Dengan pasukannya ia terpaksa menginap di bawah langit terbuka. Nah, peristiwa itu yang menyadarkan yang lain. Sekarang ia tahu kebencian pribumi India terhadap Belanda. Ia insaf, rogonya bukan pendukung cita mulia, hanya cita kolonial semata. Ia malu telah salah tempatkan diri, pikirannya kacau. Ia pernah bermimpi jadi pahlawan, menyumbangkan sesuatu pada umat manusia. Kini ia sedang di tengah medan kezaliman. Kasihan yang lain itu. Paginya pasukan itu melakukan penyerbuan terhadap tempat yang dikuasai oleh pasukan South African Light Horse Inggris. Orang bilang, tulis temanku itu, pasukan itu dipimpin oleh Letnan W.C.H. dari jurusan lain. Pasukan Boer dalam jumlah besar telah menyerang lebih dulu, dihadapi, terdesak, nyaris terkepung, dan dibinasakan. Pada saat genting, pasukan Melemah menyergap punggung musuh. Inggris terkejut, bak belah dan buyar dalam serangan ganti dari dua jurusan. Tempat itu jatuh ke tangan Boer, tetapi sahabatku yang lain itu tertembak dan tertawan. Tulis temanku itu, dia mungkin diangkut sebagai tawanan perang ke Inggris. Pada hari-hari terakhir itu ia tak habis-habis menyesali kebodohannya. Maksudku menyampaikan ini, sahabat, tak lain untuk tambahan pemandangan tentang hal yang tidak banyak diumumkan di India. Kan yang kau baca di koran hanya kekejaman Inggris dan kemenangan Belanda. Sebaliknya, menurut Papa, harian-harian Inggris memberitakan keganasan dan kesekaraan Belanda terhadap penduduk pribumi. Tetap tak ada satu koran baik di Nederland, Inggris, apalagi India yang bicara tentang pribumi Afrika Selatan. Jangan ditanya lagi tentang bangsa Slameir itu. Betul aneh dunia ini kan. Kiranya lebih beruntung pribumi Jawa. Ada beberapa orang yang telah angkat bicara untuk kepentingan mereka. Ya, sekalipun suara mereka redam tenggelam dalam riuh rendah birokrasi. Malah kita belum lagi mencoba bicara dan menyoroti soal ini. Marilah pada kesempatan lain kita coba, setuju kan? Nah, Mingke sahabat, jangan biarkan aku menunggu suratmu terlalu lama. Miriam de la Croix. Surat Sarah lain lagi, tulisnya. Kalau Jufro Magda Peters tak tahu tentang teori asosiasi, kami sepenuhnya dapat mengerti. Miriam dan aku pun sebenarnya tak tahu apa-apa kecuali yang pernah kami katakan itu saja. Lebih tidak. Telah aku sampaikan pada Papa, kau tidak mengetahui sesuatu tentangnya. Ia hanya tertawa terbahak bilang begini, kau pun tak akan tahu lebih daripada itu. Kalian memang keterlaluan sebagai senior. Setelah suratmu datang, aku sampaikan pada Papa bahwa Jufro Magda Peters ternyata tidak tahu tentang itu. Guru-gurumu yang lain tidak memberikan keterangan.
Barangkali mereka segan mengendalikan diri atau memang tidak tahu. Lantas apa kata Papa? Begini, tidak setiap orang punya perhatian pada masalah kolonial, sebagaimana tidak setiap orang punya perhatian pada ilmu masak. Lagi pula dalam masa hidup kita sekarang, seluruh India percaya pada keagungan, kewibawaan, kebijaksanaan, keadilan, dan kemurahan Guberman. Tak ada pengemis mati kelaparan di jalanan, tak ada yang mati dianiaya di jalanan. Dia pun dilindungi hukum Guberman. Tak ada orang asing mati dikeroyok hanya karena dia orang asing. Si asing juga dilindungi hukum Guberman. Ada sesuatu yang rasanya patut kau ketahui. Papa telah merasani kau. Anak seperti dia patutnya meneruskan di Netherlands, melanjutkan ke universitas. Barangkali Papa merasani kau dia baik kuliah pada fakultas hukum. Kalau toh gagal kuliahnya kelak, paling tidak dia akan mengerti hukum menurut makna Eropa. Bagaimana pendapatmu sendiri? Mungkin kiranya pribumi bisa jadi sarjana dalam keilmuan Eropa? Terus terang, Papa sebenarnya meragukan, kata Papa. Dan kau jangan gusar seperti dulu. Kejiwaan pribumi belum berkembang setinggi Eropa. Terlalu mudah hilang pertimbangannya yang baik terdesak oleh rangsang birahi. Aku sendiri tak tahu benar demikian atau tidak. Kenyataan memang demikian, terutama yang terlihat pada kalangan atas bangsamu. Kau sendiri sepatutnya ikut memikirkan bagaimana pendapatmu. Selain itu ada satu hal yang juga patut kusampaikan. Salah seorang anak percobaan Dr. Snodge Hurgronch itu bernama Ahmad, anak Banten. Aku sampaikan ini, siapa tahu kelak dapat berjumpa, berkenalan, dan berkorespondensi. Mengapa mengeluh? Tiba-tiba Andrews bertanya. Terbakar. Apa yang terbakar? Kepalaku sendiri. Ada saja yang datang, tak dibiarkan diri agak tenang. Barang sebentar dengan pekerjaan yang sudah banyak. Bacalah, dan kusodorkan surat-surat itu. Bukan untukku, Mas, kau perlu tahu. Andrews membacanya lambat dan hati-hati. Nampaknya banyak yang sayang padamu, sayang aku tak banyak mengerti. Bukan sayang nampaknya semua ingin jadi guruku. Kan baik mendapatkan guru. Kau pula mendapatkan guru baik saja. Tak ada pengetahuan percuma. Hanya rasanya mereka nampak bernafsu melihat aku jadi orang penting karena jasa mereka. Apa sendiri mereka tak mampu lakukan untuk diri sendiri? Guru membosankan, cukup menganiaya, kataku. Kalau begitu tak perlu kau jawab. Itu pun tidak benar, An. Telah ku baca surat mereka menulis untuk mendapatkan jawaban. Dan Sarah sudah begitu keterlaluan. Tanpa malu dia mulai bicara tentang soal birahi. Minta jawaban pula. Apa dia juga mengendaki aku menelanjangi diri sendiri? Di Eropa pun hal itu bukan soal umum. Pribadi tertutup rapat. Betapa keterlaluan gadis-gadis Delacroix ini. Annelies meneruskan bacaannya. Nampak ia mulai tak tenang setelah mengetahui surat-surat itu dari dua orang gadis bersaudari. Ia letakkan kertas-kertas itu di meja, melipatnya baik-baik dan memasukkan ke dalam sampul semula. Ia tak memberi komentar lagi. Agak lama kami tak bicara. An, tegurku, aku lihat kau sudah mulai sehat. Terima kasih atas rawatanmu, Mas Dokter. Kalau begitu mulai besok, An, kau tak perlu teman lagi dalam kamarmu. Ia tatap aku dengan penuh curiga. Kan kau tidak balik ke keranggan? Kalau kau masih mengendaki aku tinggal, tentu saja tidak, An. Ia memberengut, matanya sebentar tertuju pada surat-surat Sarah dan Miriam. Sudah keberatan menemani aku begini, suaranya bernada tangis. Tentu saja tidak, An. Tidak sewaktu kau sakit. Haruskah aku sakit lagi? An, apa katamu itu? Sekilas aku teringat pada keterangan Dr. Martinet dan aku yakin tidak mengasarinya. Segera aku susulkan. Kau harus sembuh betul, kau sangat dibutuhkan Mama. Apa keberatan, Mas, menemani begini kalau aku tidak sakit? Tanyanya gugup. Apa kata orang nanti? Apa kata orang, Mas? Begini, An, biar aku bilangi kau. Kau sudah baik sekarang. Kalau kau tak kehendaki aku pergi, tentu aku tak akan balik ke keranggan. Percayalah, aku akan tinggal di sini selama kau kehendaki. Hanya tidak di kamarmu ini tentu. Jadi mulai besok ya, aku akan tinggal dan bekerja di kamarku sendiri di persada sana. Kalau kau merasa kesepian, kaulah yang datang ke sana. Sama saja kan? Kalau itu sama saja, seperti ini sajalah untuk seterusnya. Kau tinggal di sini saja. Tapi daerah Lonteng ini tempat larangan kecuali untuk Mama dan kau. Kan ketentuan itu harus dihormati dan masih barang 20 kalimat lagi kuucapkan. Ia tak menengahi, hanya matanya nampak semakin lebih menjangkau kejauhan. Annelies cemburu. Keesokan harinya aku kunjungi Jean Marais. Dari rumah telah kusiapkan persoalan tentang Afrika Selatan. Ia dengarkan dengan diam-diam. Kemudian, tahu kau Mingke sebagai orang Eropa,
Aku sudah sangat malu telah ikut campur dalam soal kolonial. Kira-kira sama dengan orang yang kau ceritakan itu, orang yang kita sama-sama tidak kenal. Aku telah ikut berperang di Aceh hanya karena tadinya menduga pribumi takkan mampu melawan, maka mereka takkan melawan. Ternyata mereka melawan dan melawan benar, tidak kepalang tanggung. Gagah berani pula seperti dalam banyak perang besar di Eropa. Pengalaman Aceh yang memalukan itu, Mingke. Alat-alat perang terbaru Eropa melawan daging manusia Aceh. Karena kau menanyakan pendapatku, aku akan menjawab. Setelah itu jangan lagi ajukan soal yang menyiksa nuraniku. Tanpa kami sadari, Tuan Teling Ha telah ikut mendengarkan dari suatu jarak. Kemudian mendekat, duduk pada meja. Nampaknya ia bersemangat untuk mencampuri. Perang kolonial dalam 25 tahun belakangan ini tak lain daripada kehendak modal. Kepentingan pasaran buat kelangsungan hidup modal di Eropa sana. Modal telah menjadi begitu kuasanya, maha kuasa. Dia menentukan apa harus dilakukan umat manusia dewasa ini. Perang selamanya adu kekuatan dan muslihat untuk keluar sebagai pemenang. Teling Ha menengahi. Tidak, Tuan Teling Ha. Mari membantah. Tak pernah ada perang untuk perang. Ada banyak bangsa yang berperang bukan hendak keluar sebagai pemenang. Mereka turun ke medan perang dan berguguran berkeping-keping seperti bangsa Aceh sekarang ini. Ada sesuatu yang dibela, sesuatu yang lebih berharga daripada hanya mati, hidup, atau kalah menang. Akhirnya sama saja, Syang. Adu kekuatan dan muslihat untuk keluar sebagai pemenang. Itu hanya akibat Tuan Teling Ha, tapi baiklah kalau memang sudah jadi pandangan Tuan. Sekarang Tuan, sekiranya bangsa Aceh yang menang, Belanda kalah, adakah Nederland lantas jadi milik Aceh? Aceh takkan mungkin menang. Justru karena itu Tuan, Aceh sendiri tahu pasti akan kalah. Belanda juga tahu pasti akan menang. Namun Tuan, Aceh tetap juga turun ke medan perang. Mereka berperang bukan untuk menang, berbeda dari Belanda. Sekiranya dia tahu Aceh sama kuat dengan dirinya, dia takkan berani menyerang, apalagi membuka medan perang. Soalnya tak lain dari pertimbangan untung rugi modal. Kalau soalnya hanya menang, mengapa pula Belanda tidak menyerang Luxembourg atau Belgia, lebih dekat dan lebih kaya? Kau orang Prancis yang tak punya kepentingan dengan Hindia. Barangkali tidak-tidaknya aku menyesal telah ikut serta berperang di sini. Tapi kau seperti aku, mau menerima pensiun sekali tarik. Ya, seperti Tuan juga, tapi pensiun itu hakku dari dia yang membawa aku ke medan perang. Seperti Tuan juga, aku kehilangan kakiku, Tuan kehilangan kesehatan Tuan. Itu sajalah hasil perang Aceh untuk kita berdua. Kita kan bukan tidak bersengketa, Tuan Teling Ha. Dalam pasukan dulu kau tak pernah bicara begitu, tuduh Teling Ha. Dalam pasukan dulu aku bawaan Tuan, sekarang tidak. Jadi apa guna pertengkaran ini? Aku menengahi. Aku bertanya tentang Afrika Selatan, sama tinggal. Dan aku kunjungi Magda Peters, ia menggeleng-geleng. Tentang Afrika Selatan, apa kau mau jadi politikus? Tanyanya kembali. Apa arti sesungguhnya dari politikus, Jufro? Sekali lagi ia menggeleng-geleng memandangi aku seperti seorang yang sedang menanggung duka. Kami berdua terpaksa terdiam. Nantinya kalau kau sudah lulus, tentang itu kita bisa bicarakan dengan tenang. Sekarang belum perlu. Usahakan kau bisa lulus. Memang angkamu tidak buruk, lebih baik bisa lulus. Jangan pikirkan yang lain-lain, Mingke. Apa benar dongeng entah dari mana asalnya? Kau sekarang hidup dengan seorang nyai-nyai. Betul, Jufro. Kan tahu pendapat umum tentang itu. Tahu, Jufro. Mengapa kau lakukan juga? Karena tempat tinggal tidak berarti sesuatu. Lagi pula apa yang disebut nyai pada luarnya, Jufro, tak lain dari orang terpelajar, malahan termasuk guruku. Guru apa? Bagaimana seseorang dari tiada apa-apa menjadi otodidak mengagumkan? Otodidak dalam hal apa? Pertama memimpin diri sendiri, kemudian memimpin perusahaan besar. Jangan membela diri dengan kebohongan. Rasanya Jufro belum pernah kubohongi, tidak kecuali sekarang ini. Ia tetap aku dengan mata berkedip cepat, bertanda ia sedang berpikir keras. Menurut dugaanku, jangan kecewakan aku, Mingke. Kau terpelajar, tak patut kembali seperti tak pernah bersekolah. Itulah jawabanku sebagai terpelajar, Jufro. Kerisauan mulai berkurang pada matanya. Ia berkedip cepat lagi, hanya tak nampak lucu seperti dulu. Coba beri aku keterangan bagaimana seorang nyai bisa jadi otodidak dalam pengertian Eropa yang kau maksudkan, kan? Setidak-tidaknya menurut pengertianku, mungkin aku keliru, Jufro, tapi cobalah datang di waktu senggangnya, di malam hari misalnya.
Jufro akan diantarkan pulang. Memang mereka tidak menerima tamu, tapi Jufro menjadi tamuku. Baik, sambutnya menerima tantangan itu, dan aku tahu dia pasti akan datang. Apa Jufro suka sekiranya berangkat sekarang? Baik, kau harus tahu, aku membutuhkan keterangan yang jelas untuk kusampaikan dalam sidang Dewan Guru. Sesuatu mungkin bisa terjadi atas dirimu, Mingke. Jadi kami berangkat jam 5 sore waktu kami sampai. Iya, aku bawa masuk ke ruang depan. Ku persilakan duduk dan ku perhatikan air mukanya. Tidak seperti aku bayangkan semula, bisiknya. Di Nederland dan Eropa pun rumah seperti ini. Jadi di sini kau tinggal, aku mengangguk. Tidak mudah memiliki rumah seperti ini. Meninggali pun Mingke seperti rumah-rumah Jerman di Eropa Tengah. Perhatiannya tertarik pada sesuatu. Ku ikuti pandangnya. Analis dalam gaun beldu hitam masuk ke ruang depan. Ini guruku, Jufro Magda Peters. Analis datang menghampiri, membungkuk, tersenyum, dan mengelurkan tangan. Dan guruku nampak terpukau. Sekarang matanya tak sempat berkedip. Ia berdiri dan menjabatnya dengan mulut terbuka. Analis melema, Jufro baru baik dari sakit. Mau kau kiranya kau memanggil mama? Analis membungkuk, minta diri dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seperti Ratu Mingke, begitu lembut wajahnya, seperti primadona Itali. Anak Nyai dia, aku mengangguk. Nampaknya berpendidikan baik, sopan dan agung. Karena dia kau tinggal di sini, dan aku tak menjawab. Dia harus mengerti pembisuanku. Dia rupanya tokohmu dalam Uit het kon leven van in mooi boeren dalam bahasa Belanda. Memang dia Jufro, primadona dari Italia dan Spanyol, balerina dari Prancis dan Rusia pun takkan secantik dia, katanya seperti meratapi peruntungan sendiri. Kemudian seperti bicara pada diri sendiri, pantas terlalu banyak orang bicara tentang kecantikan kreol. Sayang sekali, gaun itu semestinya dipakai di malam hari. Mama datang dalam pakaiannya yang biasa, kebaya putih prenda dan berkain hijau, merah, coklat. Ia ulurkan tangan pada tamunya. Ini Mama Jufro dan ini guruku, Mama. Jufro Magda Peters, guru bahasa dan sastra Belanda. Mama tidak biasa menerima tamu, Jufro, kataku minta maaf pada kedua belah pihak, dan juga karena aku bawa guruku kemari tanpa persetujuan Nyai. Nampaknya Mama tak tersinggung karena kelancanganku, malah memulai. Apa pelajaran Mingke? Maju, Jufro. Dia bisa lebih maju kalau mau, jawabnya sopan. Memang kami tak biasa menerima tamu, Jufro, kata Mama dalam Belanda tanpa celah. Kami sangat senang Jufro sudah datang. Mevrouw, kedatanganku sebenarnya untuk urusan sekolah. Kami ingin mendatangkan keterangan yang pasti. Apa Mingke di sini bisa belajar dengan baik? Dia berangkat pada pagi hari dan pulang pada sore hari. Di malam hari dia membaca, belajar atau menulis. Maafkan Jufro, aku tak biasa dipanggil Mevrouw, dan memang bukan seorang Mevrouw. Sebutan itu tidak tepat, bukan hakku. Panggil saja Nyai seperti dilakukan semua orang, karena itulah aku, Jufro. Magda Peters mengedip cepat. Aku dapat rasakan ia terguncang mendapat permohonan dari wanita di hadapannya itu. Kan tak ada jeleknya dipanggil Mevrouw, kan bukan penghinaan. Tidak ada jeleknya, juga bukan penghinaan, hanya agak menyalahi kenyataan. Juga tidak sejalan dengan hukum. Sampai sekarang memang belum pernah bersuami. Hanya ada seorang tuan yang memiliki aku, diriku. Dalam suaranya ada ku dengar kepahitan hidupnya, tajam, terarah sebagai protes terhadap kemanusiaan. Memiliki, begitu yang telah terjadi Jufro. Sebagai wanita Eropa tentu Jufro bergidik mendengar. Aku sudah merasa tidak enak mendengar percakapan itu. Pertemuan itu oleh Mama rupanya dipergunakan untuk mengimbangi cedera masa lalunya. Suatu percakapan tidak menyenangkan, baik bagi yang mendengar maupun yang mengucapkan. Tapi perbudakan telah dihapus barang 30 tahun yang lalu di Hindia, Nyai. Magda Peters melayani. Betul Jufro, selama tak ada laporan tentang adanya perbudakan. Pernah terbaca olehku masih adanya perbudakan di mana-mana di Hindia. Dari Misi dan Zending, kira-kira keadaanku sama dengan mereka. Agak lama Magda Peters terdiam. Ia berkedip cepat. Kemudian, Mevrouw bukan budak, juga tidak seperti budak. Nyai Jufro, Mama membetulkan. Bisa saja seorang budak hidup di istana kaisar, hanya dia tinggal budak. Bagaimana keterangannya? Maka Nyai merasa diri budak. Persoalan pribadi yang sekian lama terpendam di hadapan wanita Eropa ini sekarang mencari jalan keluarnya, memprotes, mengadu, mengutuk, meminta perhatian, menuduh, mendakwa, mengadili sekaligus. Aku semakin gelisah mendengar. Pikiranku sekarang sibuk mencari dalih untuk cepat-cepat menghindar.
sedang Nyai justru membuka keran masa lalunya. Seorang Eropa totok telah membeli diriku dari orang tuaku. Suaranya pahit, mengandung dendam yang tak bakal tertebus dengan 5 istana. Aku dibeli untuk dijadikan induk bagi anak-anaknya. Magda Peters terdiam. Aku buru-buru minta diri biar mereka berdiri di atas kesadaran masing-masing. Di lotengku dapati Annelies sedang membaca di belakang jendela. Mengapa tak turun, An? Habiskan buku ini. Buat apa buru-buru dihabiskan? Sebenarnya aku lebih suka mendengar ceritamu sendiri. Kan Mas belum banyak bercerita padaku. Orang-orang lain saja buku-buku ini yang kau suruh. Kan kau mau menceritai aku? Tentu saja. Ia meneruskan bacaannya mendadak berhenti, menoleh. Mengapa Mas datang kemari? Kan ini daerah terlarang. Memanggil kau turun, An. Jufro ingin bicara. Ia tak menjawab dan terus membaca. Ku dekati, ku belai rambutnya. Ia tak memberikan sesuatu reaksi. Waktu buku tarik dari tangannya, ternyata matanya tidak mengikuti tarikan. Annelies tidak membaca. Ia menyembunyikan muka. Mengapa kau, An? Marah. Tiada berjawab. Tentunya bagus cerita yang kau baca. Ia membungkuk dan pada baunya aku rasa gigilan menahan sedan. Ku hadapkan badannya padaku. Mendadak ia merangkul dan meledak dalam tangis yang ditekan. Mengapa kau, An? Kan aku tak melukai hatimu, dan entah berpuluh atau beratus kalimat telah kuhamburkan untuk menghiburnya, dan ia tak juga bicara. Ia rangkul aku erat-erat seperti takut diri ini lepas dan terbang ke langit hijau. Percakapan dua orang terdengar memasuki pintu yang tak tertutup rapat itu. Makin lama makin jelas berasal dari koridor loteng. Terdengar Mama memanggil-manggil. Annelies dengan sendirinya melepaskan pelukannya. Aku keluar menjenguk. Jufro dan Nyai sedang menanti aku di depan pintu sebuah kamar loteng. Jufro ingin melihat perpustakaan kita, Mingke. Mari aku antarkan. Ia membuka pintu kamar yang belum pernah aku masuki. Kamar itu perpustakaan Tuan Herman Melema. Luasnya sama dengan kamar Annelies. 3 buah lemari dengan jajaran buku berjilid mewah berderet di dalamnya. Terdapat juga sebuah kotak kaca dalam lemari itu yang ternyata koleksi cangklong Tuan Melema. Perabot semua bersih tanpa ada kotoran. Lantai tak ditutup dengan permadani dan menampakkan geladak kayu biasa, bukan parket, juga tidak disemir. Mejanya sebuah dengan sebuah kursi dan sebuah foto. Di atas meja berdiri kaki lampu dari logam putih dengan 14 lilin. Sebuah buku yang ternyata bundel majalah terbuka di atas meja. Bagus sekali ruangan ini, bersih dan tenang. Magda menebarkan pandangan pada jendela-jendela kaca yang menebarkan pemandangan pedalaman. Indah sekali. Kemudian ia langsung pergi ke meja dan mengambil bundel majalah tersebut, bertanya tanpa melihat pada siapapun. Siapa yang membaca Indich ini? Bacaan pengantar tidur, Jufro. Pengantar tidur, ia membelalak pada Nyai. Dokter menganjurkan banyak membaca sebelum tidur. Nyai sulit tidur. Ya, sudah lama itu Nyai tanggungkan, lebih 5 tahun, Jufro, dan Nyai tidak sakit karenanya. Mama menggeleng tersenyum. Lantas apa hendak Nyai cari dalam majalah ini? Hanya supaya bisa tidur. Bacaan apa lagi pengantar tidur, Nyai? Tanyanya seperti jaksa. Apa saja yang terpegang, Jufro? Tak ada pilihan. Magda Peters mengedip cepat lagi. Apa yang Nyai lebih sukai di antara semuanya? Yang aku dapat mengerti, Jufro. Apa Nyai tahu tentang asosiasi Snoch Urgrunch? Maaf. Nyai mengambil majalah itu dari tangan guruku, mencari-cari halaman tertentu, kemudian menunjukkan pada Magda Peters. Guruku menyapukan pandang dengan cepat, mengangguk, menatap aku, dan mengapa kau bawa asosiasi itu ke diskusi sekolah? Kan lebih baik kau bertanya pada Nyai. Hanya ingin tahu lebih banyak dari itu, jawabku. Sekalipun tak pernah tahu betul dalam rumah ini ada perpustakaan dan ada majalah yang pernah memuatnya. Magda Peters sekarang memeriksa buku-buku dalam lemari. Sebagian besar bundel majalah yang dijilid indah, seakan ia hendak memeriksa isi kepalanya. Ternyata ia tidak begitu tertarik. Peternakan, pertanian, perdagangan, kehutanan, dan kayu-kayuan. Kemudian bundel berbagai majalah wanita dan majalah umum dari India, Netherlands, dan Jerman. Sebagian terbesar pustaka itu disapu saja dengan pandangnya. Kemudian balik lagi pada deretan bundel majalah kolonial dan berhenti lama pada deretan sastra dunia dalam terjemahan Belanda. Tak ada dari sastra Belanda di sini, Nyai. Tuanku kurang tertarik kecuali tulisan orang-orang Vlam. Kalau begitu Nyai juga membaca buku-buku Vlam? Ada juga. Apa sebab Tuan Melema tak suka pada karya-karya Belanda, kalau boleh bertanya? Tak tahulah, Jufro, hanya dia pernah bilang terlalu kecil mengecil, tidak ada semangat, tidak ada api. Magda Peters mendehem dan menelannya. Ia tak mencoba bertanya lebih lanjut. Kembali dilepaskannya perhatian pada seluruh perpustakaan, seakan mencoba mengesani. Ia telah mendapat gambaran sekedarnya tentang tingkat kebudayaan
kebudayaan keluarga mama, keluarga yang banyak dipergunjingkan di sekolahku belakangan ini. Boleh aku bicara dengan Anlis melemah? Anlis, panggil mama. Aku pergi ke kamarnya. Aku dapati ia sedang duduk di belakang jendela. Pandangnya tertebar di kejauhan sana pada gunung-gunung dan hutan. Kau tak suka datang, An? Ia masih merenggut, menjawab pun tidak. Baiklah, tinggal saja di kamar An, dan aku pergi meninggalkannya. An, panggilnya sekali lagi lunak. Sedang tak enak badan lagi. Maafkan Jufro, dia baru bangun sakit. Dua orang perempuan itu turun dari loteng ke persada sambil ramai berbincang. Aku tak tahu tentang apa saja. Sejam kemudian dengan band yang sama aku antarkan guruku pulang ke Surabaya. Ia persilahkan aku duduk sebentar, tetapi dalam perjalanan ia tak bicara. Pertama, Mingke, setelah melihat keadaan keluarga itu ingin rasanya aku sering datang ke sana. Mamamu memang luar biasa, pakaiannya, permunculannya, sikapnya, hanya jiwanya terlalu majemuk, dan kecuali renda kebaya dan bahasanya, ia seluruhnya pribumi. Jiwanya yang majemuk sudah mendekati Eropa dari bagian yang maju dan cerah. Memang terlalu banyak yang diketahuinya sebagai pribumi, malah wanita pribumi. Memang betul dia patut jadi gurumu. Hanya gaung dendam dalam nada dan inti kata-katanya. Aku tak tahan mendengar. Sekiranya tak ada sifat pendendam itu, sungguh gemilang Mingke. Baru aku bertemu seorang dan perempuan pula yang tidak mau berdamai dengan nasibnya sendiri. Ia menghembuskan nafas panjang dan heran betapa ia punya kesadaran hukum begitu tinggi. Aku diam saja. Ada beberapa yang benar-benar aku tidak mengerti. Akan kutanyakan pada Syang kalau sempat. Seperti dongengan 1001 malam. Coba, ia merasa lebih tepat dipanggil Nyai. Aku kira hanya untuk membenarkan dendamnya. Memang Nyai sebutan pribumi paling tepat untuk gundik seorang bukan pribumi. Dia tidak suka diperlakukan bermanis-manis. Dia tetap mengukui keadaan dirinya dengan kebesaran ditaburi dendam. Aku masih juga tak menengahi. Nampaknya Mama ditampilkannya sebagai tokoh dalam buku sastra dan ia sedang menguraikan perwatakan di depan kelas. Orang yang biasa memerintah Mingke dengan bertimbang. Perusahaan lebih besar pun dia akan mampu memimpin. Tak pernah aku temui perempuan pengusaha seperti itu. Lulusan sekolah tinggi dagang pun belum tentu bisa. Benar kau, seorang otodidak sukses. Aku sudah bicara tentang segi perusahaan. Ia berkecap-kecap. Itu yang dikatakan lompatan historis Mingke untuk seorang pribumi. Mestinya dia hidup dalam abad mendatang. Aku tetap cuma mendengarkan. Dalam hal sastra dan bahasa tentu dia masih patut belajar padamu, sekalipun juga tidak kurang mengagumkan. Tahu kau apa yang paling mengagumkan tentangnya? Dia berani menyatakan pendapat sekalipun belum tentu benar. Dia tak takut pada kekeliruan, tabah, berani belajar dari kesalahan sendiri. Aku tetap ikuti terus kata-katanya tanpa menyela. Ingin aku menulis tentang keluar biasaan ini. Sayang sekali aku tak bisa menulis seperti kau, Mingke. Benar juga katanya tadi, tanpa semangat tak ada api. Keinginan aku punya, hanya keinginan tak lebih. Berbahagia kau bisa menulis. Lantas asosiasi itu, Mingke, dia runtuh berantakan tanpa harga hanya oleh satu perempuan pribumi, mamamu itu. Kalau ada barang 1000 pribumi seperti dia di Hindia Belanda ini, Mingke, Hindia Belanda ini boleh jadi gulung tikar. Mungkin aku berlebih-lebihan, tapi itu hanya kesan pertama. Ingat, kesan pertama betapapun penting belum tentu benar. Ia diam sebentar, menghela nafas panjang lagi. Kedipan matanya tidak gugup. Dia masih bisa lebih maju lagi. Sayang, orang semacam itu takkan mungkin dapat hidup di tengah bangsanya sendiri. Dia seperti batu meteor yang melesit sendirian, melintasi keluasan tanpa batas. Entah di mana kelak bakal mendarat, di planet lain atau kembali ke bumi, atau hilang dalam keterbatasan alam. Betapa Jufro memuji dia, karena dia bumi dan wanita dan mengagumkan. Silakan Jufro sekali-kali datang lagi. Sayang, tidak mungkin. Kalau begitu sebagai tamuku, tidak mungkin, Mingke. Mama memang selalu sibuk, bukan itu. Nampaknya prima donamu itu tak suka padaku, Mingke. Maaf dan terima kasih atas undangan itu. Dia sangat mencintai kau, Mingke, prima dona itu. Berbahagialah kau. Mengerti aku sekarang apa arti semua pergunjingan itu.